Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai angka penting. Definisi angka penting adalah angka atau digit yang diperhitungkan dari hasil pengukuran besaran fisika. Nah, yang pertama kita bahas mengenai aturan angka penting. Nah, yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya adalah 234. Semua yang terdapat dalam bilangan ini bukanlah angka nol, sehingga ini mengandung 3 angka penting, atau saya singkat saja AP. Nah, terus kemudian 1,3456 ini terdiri dari 5 angka penting. 768,213 ini terdiri dari 6 angka penting. Yang kedua, angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, misalkan 102. Nah, 0 ini diapit angka bukan 0 kan? Nah, ini berarti 0 di sini termasuk angka penting. Jadi 102 terdiri dari 3 angka penting. Nah, ini ada 4002. Nah, 00 yang disisipkan di antara 4 dan 2, angka bukan 0, itu adalah angka penting. Jadi di sini ada 4 angka penting. 8,0701 ini adalah 5 angka penting. Nah, yang ketiga, angka 0 pada akhir bilangan bulat bukan angka penting kecuali diberi tanda garis bawah, garis atas, atau titik. Contoh, 1000. Ini satu angka penting. Nah, yang satu ini angka pentingnya ya. Terus 1230. Nah, ini nolnya diberi garis bawah. Berarti 0 di sini termasuk angka penting. Jadi kalau begitu di sini memuat 4 angka penting. Nah, ini ada 202, 800. Kok nolnya diberi garis atas ini ya. Berarti batas angka penting itu sampai di sini. Jadi angka pentingnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini terdiri dari 5 angka penting. Nah, kalau ada 8, 7, 90 titik. Nah, ada titiknya, berarti 0 ini termasuk angka penting. Jadi kalau begitu di sini memuat 4 angka penting. 87900 titik. Nah, ini berarti ada 5 angka penting. Kemudian ada 8007900 titik. Nah, ini berarti di sini ada 7 angka penting. Jadi 0 di sini semua angka penting ya. Yang keempat, angka 0 di sebelah kiri atau kanan tanda desimal untuk bilangan lebih besar atau sama dengan 1 adalah angka penting. Contoh, 1,0. Nah, ini nolnya ada di sebelah kanan tanda desimal. Nah, ini bilangan 1. Atau mungkin bilangan lebih dari 1, kalau ada 0 setelah koma itu adalah angka penting. Jadi 0 di sini angka penting ya. Sehingga ini memuat 2 angka penting. 10,03 ini adalah 4 angka penting. 710,0 ini 4 angka penting. 0 di sini angka penting ya. 710,020. Nah, ini memuat 6 angka penting. Aturan yang kelima, angka 0 di sebelah kiri atau kanan tanda desimal secara langsung untuk bilangan kurang dari 1 bukan angka penting. Contoh, 0,02. Nah, 0 di sebelah kiri tanda desimal dengan 0 di sebelah kanan secara langsung ini adalah bukan angka penting. Jadi 0,02 ini hanya memuat satu angka penting yaitu 2. Nah, terus kemudian 0,005 ini mengandung satu angka penting yaitu 5. 0,0302 ini memuat 1, 2, 3. 3 angka penting saja ya, yaitu 302. Nah, terus kemudian 0,00030 ini hanya memuat 2 angka penting yaitu 3 dengan 0 di sini ya. Sedangkan 0 sebanyak 3 di sebelah kanan tanda desimal ini bukan angka penting. Terus kemudian 0,010101 ini berarti 1, 2, 3, 4, 5 angka penting. Nah, terus kemudian 0,000008 ini hanya memuat satu angka penting yaitu 8 ya. Aturan yang keenam, angka di depan orde dalam penulisan notasi ilmiah adalah angka penting. Sedangkan orde bukanlah angka penting. Contohnya adalah 1,0 kali 10 pangkat 8. Nah, ini hanya memuat 2 angka penting yaitu 1 dengan 0. Sedangkan 10 pangkat 8 itu adalah orde. Orde bukanlah angka penting. Terus kemudian 5,01 kali 10 pangkat min 12 ini memuat 3 angka penting yaitu 5, 0, dan 1. Sedangkan 10 pangkat min 12 itu hanyalah orde, bukan angka penting.
Aturan yang ketujuh, bilangan hasil mencacah atau bilangan eksak bukanlah angka penting karena bukan dari hasil kegiatan mengukur. Contohnya adalah saya hitung misalkan ada 41 butir telur. Nah, ini 4 dan 1 bukan angka penting ya, karena hasil mencacah. 15 bola sepak. Nah, 1 dan 5 bukan angka penting karena hasil mencacah. Keliling lingkaran 2 PR. Nah, 2 itu disebut angka eksak. Angka eksak atau bilangan eksak. Ini bukan angka penting ya. Nah, terus kemudian panjang total rusuk kubus 12 kali panjang 1 rusuk. Nah, 12 itu hasil mencacah. Jadi 1 dan 2 di sini bukan angka penting. Yang kedua, saya bahas mengenai aturan pembulatan angka penting. Yang pertama, angka lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Kalau ada angka kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Yang ketiga, angka sama dengan 5 dibulatkan ke atas bila bilangan di depannya ganjil, dibulatkan ke bawah jika bilangan di depannya genap. Contohnya 547. Nah, ini ada 3 angka penting kan? Misalkan saya bulatkan menjadi 2 angka penting. Nah, ini batasnya ya. Menjadi 2 angka penting. 7 itu bilangan di atas 5. Sehingga ini harus dibulatkan ke atas jadi 4 ditambah 1. Jadi 5, 7-nya jadi 0. Akhirnya 550. Nah, ini hanya memuat 2 angka penting. Kalau saya misalkan ini saya bulatkan menjadi 1 angka penting, maka 4 ini langsung hilang karena di bawah 5. Jadi kalau begitu, jadinya adalah 500. Jadi 4-nya menjadi 0. Otomatis 7-nya juga menjadi 0. Menjadi 500. Ini hanya memuat 1 angka penting yaitu 5. Kalau tadi 2 angka penting, di sini kan 55 ya. Oke, contoh lagi 124,3. Ini memuat 4 angka penting. Nah, kalau saya bulatkan menjadi 3 angka penting saja, berarti 3-nya langsung dihilangkan. Jadinya adalah 124. Nah, terus kalau saya bulatkan menjadi 2 angka penting, ini batasnya ya. Jadi 4 3-nya langsung hilang, 4-nya jadi 0. Jadi 120. Nah, ini merupakan 2 angka penting. 1-2 angka pentingnya ya. Terus kemudian 124,3 mau saya bulatkan menjadi 1 angka penting saja. Berarti 24 langsung menjadi 0 dibulatkan ke bawah. Karena 2 di sini bilangan kurang dari 5. Jadi kalau begitu jadinya adalah 100. Ini hanya memuat 1 angka penting. Contoh lagi 465. Ini kan ada 3 angka penting. Nah, 465 itu kalau dibulatkan 2 angka ya. Kalau dibulatkan menjadi 2 angka penting, itu jadinya 460. Nah, karena ini tepat 5 ya, tepat 5. Nah, sedangkan bilangan di depannya itu bilangan genap. Nah, kalau bilangan genap, 5-nya langsung dihilangkan, dibulatkan ke bawah, dihilangkan dan jadi 0 ya. Jadi 460. Nah, ini mengandung 2 angka penting saja yaitu 4 dan 6. Terus kemudian kalau misalkan dibulatkan menjadi 1 angka penting, bagaimana? Berarti lihatlah 6. 6 itu di atas 5. Dibulatkan ke atas. Jadi langsung ditambahkan 4 jadi 5. 4-nya. Sedangkan 65-nya jadi 0. Jadi 500. Ini menjadi 1 angka penting saja. Nah, misalnya kan kalau ada 735 bagaimana? Ini kan 3 angka penting. Nah, kalau 735 dibulatkan menjadi 2 angka penting saja, maka nah, perhatikan di depan 5 ini kan bilangan ganjil ya. Kalau bilangan ganjil, maka dibulatkan ke atas, jadi 3 ditambah 1 menjadi 4, 5-nya menjadi 0. Jadi kalau begitu 740. Ini hanya mengandung 2 angka penting, yaitu 7 dan 4 kan. Nah, kalau 735 dibulatkan menjadi 1 angka penting saja, perhatikan di sini ya, 1 angka penting saja, 3 itu bilangan di bawah 5. Jadi kalau begitu harus dibulatkan ke bawah, langsung 3-nya jadi 0, 5 jadi 0. Jadi hasilnya adalah 700 yang hanya mengandung 1 angka penting saja yaitu 7. 8451. Nah, ini 4 angka penting kan. Saya bulatkan menjadi 3 angka penting. Nah, 1 itu langsung menghilang karena di bawah 5 ya. Jadinya kalau begitu 1 jadi 0, akhirnya dapat 8450. Pembulatannya adalah ke bawah. Ini mengandung 3 angka penting yaitu 845. 8451. Nah, ini kalau dibulatkan menjadi 2 angka penting, perhatikan di sini 5
di depannya 4. Ini bilangan genap kan. Nah, kalau di bilangan genap, hati-hati, ini bukan dibulatkan ke bawah ya, 5-nya nggak dibuang. Karena ini sebenarnya dibaca lebih dari 50. Lebih dari 50, ini kan 51 ya. Jadi kalau begitu, 4-nya ini jadi 5. Hati-hati ya untuk kasus ini. Jadi ini bacanya 51, lebih dari 50. Jadi 4 jadi 5. Jadi dibulatkan ke atas ya, bukan ke bawah. 8.500 jadinya ini mengandung dua angka penting yaitu 8 dan 5. 8451 perhatikan di sini mau saya bulatkan menjadi satu angka penting. 4 ini di bawah 5. Jadi langsung dihilangkan semua akan jadi 0 ini. Akhirnya jadi 8.000. Ini hanya mengandung satu angka penting. 6.857,35. Nah, ini mengandung 6 angka penting kan ini ya. Jika 6857,45 mau dibulatkan menjadi 5 angka penting, perhatikan di depan 5. 5 itu kan ini 5 tepat ya. Di depan 5 ada bilangan atau angka 4. Jadi angka 4 ini biarkan, 5 dihilangkan. Jadinya kalau begitu 6857,4 hanya mengandung 5 angka penting di sini kan. Nah, terus kemudian 6857,45 kalau dibulatkan menjadi 4 angka penting bagaimana? Jadi 45 atau begini, bilangan 4 itu kurang dari 5 kan? Nah, oleh sebab itu pembulatannya ke bawah. Jadi kalau begitu langsung dihilangkan saja di sini sehingga mendapat hasil 6857 mengandung 4 angka penting. Terus kemudian kalau dibulatkan menjadi 3 angka penting bagaimana? Nah, ini 7 di atas 5, berarti dibulatkan ke atas, 5-nya jadi 6 ya. Nah, sedangkan 7-nya jadi 0, akhirnya 6860. Nah, ini mengandung 3 angka penting. 6857,45 kalau dibulatkan menjadi 2 angka penting. Jadi perhatikan di sini ya. Nah, ini 5, ya kan? Tapi bacanya ini bisa dibilang 57 gitu. 57 ini di atas 50, nggak tepat 5, hati-hati. Jadi karena ini 57 di atas 50, maka meskipun ini bilangan genap, dibulatkan ke atas ya. Jadinya 69 di sini, 57-nya langsung jadi 0. Jadi 6900. Nah, ini mengandung dua angka penting. Hati-hati untuk persoalan yang ini ya. Nah, terus kemudian 6857,45 kalau dibulatkan menjadi satu angka penting. Nah, ini 8. 8 itu di atas 5. Nah, jadi kalau begitu 6-nya jadi 7, yang ini semua jadi 0. Dibulatkan ke atas karena 8 lebih besar dari 5. Jadinya kalau begitu jadi 7.000. Nah, ini mengandung satu angka penting saja yaitu 7. Yang ketiga saya bicarakan mengenai operasi angka penting. Nah, operasi angka penting yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, aturannya begini, hasil penjumlahan atau pengurangan harus dibulatkan sedemikian hingga hanya mengandung satu angka taksiran atau angka yang diragukan. Contoh, misalkan nomor 1, 721 ditambah 123. Berapa? Berdasarkan aturan angka penting. Nah, kita jumlahkan aja secara bersusun. 721, 123 kita jumlahkan. Hasilnya adalah 844. Perhatikan 1 dalam bilangan 721 itu adalah angka taksiran 1 itu. Jadi ini digit yang paling belakang, bilangan penting yang merupakan angka taksiran. Nah, terus kemudian 3 ini juga angka taksiran ya. Sehingga jumlahnya 4 ini adalah angka taksiran atau angka yang diragukan. Nah, hasil penjumlahannya adalah 844 dengan satu angka yang diragukan atau angka taksiran. Jadi kalau begitu ini sudah memenuhi syarat aturan harus mengandung satu angka taksiran hasilnya. Jadi kalau begitu hasil penjumlahan 721 plus 123 adalah 844 yang mengandung 3 angka penting. Nah, terus kemudian yang kedua, 532,03 ditambah 45,1 berapa? Nah, kita susun 532,03, 3 ini adalah angka taksiran yang paling belakang ya. 45,11 adalah angka taksiran. Kita jumlahkan hasilnya. Kita jumlahkan hasilnya 577,13. Nah, 3 ini merupakan angka taksiran, 1 juga angka taksiran gitu ya. Nah, hasilnya harus mengandung satu angka taksiran. Jadi batasnya di sini.
Nah, jadi batasnya pembulatannya harus berupa 4 angka penting. Jadi kalau dibulatkan 3 ini di bawah 4, jadi langsung dihilangkan. Jadi hasilnya adalah 577,1, mengandung 4 angka penting saja. 200 ditambah 521 berapa? Ya kita susun aja. Nah, lihatlah 200 yang merupakan angka penting itu 2 ya. Jadi ini digit yang paling belakang dari angka 200 yang merupakan angka penting. Nah, sedangkan 521 1 itu angka taksirannya, ini yang paling belakang berupa angka penting 1 ya. Kita jumlahkan menjadi 721. Jadi ini kalau hasilnya berapa dibulatkan ke berapa ya ini ya. Nah, ini harus dibulatkan hanya mengandung 1 angka taksiran. Jadi batas pembulatannya di sini. Jadi kalau begitu hanya mengandung 1 angka penting pembulatannya. Nah, oleh sebab itu 2 ini adalah angka di bawah 5. Sehingga pembulatannya harus ke bawah, 21 langsung jadi 0. Sehingga hasilnya adalah 700. Hanya mengandung 1 angka penting yaitu 7. Terus kemudian 6.400 ditambah 5,13. Nah, kalau saya susun seperti ini. 4 adalah digit paling belakang yang merupakan angka penting dari 6.400. Dan ini merupakan angka taksiran atau angka yang diragukan. 5,13 3 adalah angka taksiran yang diragukan. Saya jumlahkan hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya harus dibulatkan ke 2 angka penting saja. 0 ini kan di bawah 5 ya. Jadi langsung pembulatannya ini semua jadi 0. Ini jadi 0 jadi 0. Akhirnya jadi 6400. Hanya mengandung 2 angka penting kan. Sesuai dengan aturannya. Pembulatannya di sini ya, 2 angka penting saja. 678 dikurangi 234. Berapa angka penting? Ya 678, 8 itu angka taksiran, 234, 4 angka taksiran. Kalau kita kurangkan jadi 444. Nah, 4 ini merupakan angka taksiran yang paling belakang. Ini sudah mengandung hanya 1 angka taksiran. Jadi hasilnya adalah 444. Hanya mengandung 3 angka penting. Nah, terus kemudian yang ke-6, 658,97 dikurangi 12,3 berapa? Yang kita susun seperti ini. 7 yang paling belakang angka taksiran, 3 angka taksiran, saya kurangi. Hasilnya adalah 646,67. 7 angka taksiran, 6 juga angka taksiran. Harus mengandung 1 angka taksiran ya. Jadi ini batasnya untuk pembulatan harus dibulatkan menjadi 4 angka penting saja. Karena harus mengandung 1 angka taksiran. 7 itu di atas 5. Jadi kalau dibulatkan menjadi berapa ya? Ya 6-nya jadi 7. Jadi akhirnya 646,7 menjadi 4 angka penting saja. Nomor 7, 100 dikurangi 1 berapa ya? Coba lihat ini, 100 dikurangi 1 berapa hasilnya? 99. Tapi 9 itu jadi angka taksiran, 9 juga angka taksiran. Karena ini 1 angka taksiran, 1 di 100 ini juga angka taksiran. Nah, jadi kalau begitu harus dibulatkan menjadi 1 angka penting saja karena harus mengandung 1 angka taksiran ya. Jadi langsung 9 ini ditambahkan sini jadi 10, 9-nya jadi 0, akhirnya jadi 100. Jadi kalau begitu hasil 100 kurangi 1 itu adalah 100 sesuai dengan aturan angka penting. Ini mengandung 1 angka penting. Nah, nomor 8, 1234,75 dikurangi 3,18. Berapa hasilnya? Ya, kita kurangkan aja. Hasilnya adalah 1231,568. 8 angka taksiran, 6 angka taksiran. Sehingga hanya mengandung 1 angka taksiran kan hasilnya. Jadi ini kita patahkan di sini, kita potong. 8 itu di atas 5. Jadi dibulatkan ke atas, 6-nya jadi 7. Oleh sebab itu hasilnya adalah 1231,57 mengandung 6 angka penting. 500 dikurangi 2,5 berapa ya? Nah, ini kalau saya kurangi hasilnya adalah 497,5. Nah, perhatikan 5 angka taksiran, 4 angka taksiran, padahal harus mengandung 1 angka taksiran saja kan. Jadi kalau begitu ini batasnya untuk pembulatan ini harus mengandung 1 angka penting saja. Jadi 97 ini dibulatkan menjadi 00, 4-nya tambah 1, 5. Jadi kalau begitu dibulatkan ke atas ya, karena lebih dari 5, 9 itu. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 500, hanya mengandung 1 angka penting. Nomor 10, 1,21 dikurangi 0,9 berapa? Nah, kalau saya kurangkan, 1 angka meragukan atau angka taksiran, 9 angka taksiran.
Jadi kalau saya kurangkan 0,31 angka taksiran. Tapi hasilnya harus mengandung satu angka taksiran. Jadi harus dibulatkan ke satu angka penting saja. Satu langsung dihilangkan karena kurang dari 5. Sehingga hasilnya adalah 0,3 hanya mengandung satu angka penting saja. Nah, untuk perkalian dan pembagian, aturannya adalah hasil kali perkalian atau pembagian harus dibulatkan ke jumlah angka penting yang lebih sedikit. Contoh, 5,67 kali 8,5 berapa berdasarkan aturan angka penting? Nah, perhatikan baik-baik, 5,67 itu 3 angka penting ya, 8,5 itu 2 angka penting. Maka hasilnya harus dibulatkan ke jumlah angka penting lebih sedikit. Harus menjadi 2 angka penting saja hasilnya. Wah, ini mengandung berapa? 5 angka penting. Kita bulatkan menjadi 2 angka penting saja ya, sesuai dengan aturannya. Jadi kalau begitu 195 langsung menghilang, jadinya adalah 48. Mengandung 2 angka penting saja. Oke, terus kemudian nomor 2, 45,28 kali 2,13. Nah, itu berapa hasilnya? Hasilnya ya ini ya, kita sudah tahu hasilnya. Nah, terus kemudian ini mengandung 4 angka penting. Nah, bilangan yang itu mengandung 3 angka penting. Jadi hasilnya ini harus dibulatkan menjadi 3 angka penting. Jumlah angka pentingnya lebih sedikit di sini. Kalau 3 angka penting, batasnya di sini ya, dibulatkan ke sini. 4 itu kurang dari 5. Jadi harus dibulatkan ke bawah. Langsung menghilang di sini. Hasilnya adalah 96,4. Jadi kalau begitu di sini hanya mengandung 3 angka penting. Contoh yang ketiga, 52,731 kali 7,20. Nah, perhatikan di sini hasilnya kita sudah tahu ini. Ini mengandung 5 angka penting, terus kemudian ini 3 angka penting. Jadi hasilnya ini terlalu banyak angka penting, harus dibulatkan menjadi 3 angka penting ya. 5 dengan 3, 3 itu lebih sedikit angka pentingnya. Jadi kalau 3 angka penting, berarti lihatlah batasnya. 6 itu lebih besar dari 5 kan, jadi harus dibulatkan ke atas. Akhirnya hasilnya adalah 380.000. Tapi nolnya dicoret atas, diberi garis atas ya. Karena ini batas angka pentingnya sama sampai di sini. Kan hanya 3 angka penting, yaitu 380. Jadi harus mengandung 3 angka penting saja sesuai dengan aturan. Yang nomor 4, 500 kali 750. Berapa hasilnya? 500 kali 750. Itu hasilnya ini. 500 itu satu angka penting. 750. Nah, itu 2 angka penting. Jadi hasilnya harus mengandung 1 angka penting aja. Jumlah angka penting yang lebih sedikit ya. Jadi kalau begitu, kalau 1 angka penting 7 itu di atas 5 langsung dibulatkan ke atas. Hasilnya adalah menjadi 400.000. Jadi hanya mengandung 1 angka penting yaitu 4. Nah, ada soal nomor 5, ini panjang salah satu rusuk kubus diukur dengan jangka sorong 15,3 cm. Hitunglah panjang total rusuk kubus. Nah, kita jawab ya. Panjang total rusuk itu 12 kali 15,3 cm. Ya kan? Nah, 12 itu bilangan hasil mencaca. Jadi bukan angka penting ya. Jadi dalam perkalian ini hanya mengandung 3 angka penting yaitu 15,3. Jadi kalau kita hitung hasilnya kan ini hasilnya. Nah, tapi harus kita bulatkan menjadi 3 angka penting saja. Bukan 2 angka penting ya, 1, 2 bukan angka penting. 3 angka penting berarti batasnya di sini. Kalau kita bulatkan menjadi 3 angka penting, 6 langsung ditambahkan ke 3, jadi 4, 6-nya dibuang langsung. Jadi 184 hasilnya, satuannya cm. Jadi hanya mengandung 3 angka penting. Nomor 6, jari-jari lingkaran diukur dengan jangka sorong menghasilkan 12,3 cm. Hitunglah keliling lingkaran. Gunakan pi 3,14. Kita jawab ya, keliling lingkaran itu kan 2 pi r. Berarti 2 pi-nya 3,14 kali 12,3. Nah, 2 ini bilangan eksak, bukan angka penting ya. Nah, yang kita perhatikan adalah yang ini aja kalau begitu ya. Hasilnya sih kita sudah tahu seperti ini. 3,14 3 angka penting, 12,3 3 angka penting. Jadi hasilnya kita bulatkan menjadi 3 angka penting saja. Berarti kalau begitu 44 langsung dihilangkan. Karena ini kurang dari 50 atau 4 kurang dari 5. Jadi jawabannya adalah 77,2 cm. Itulah keliling lingkaran berdasarkan aturan angka penting. Nomor 7, 987,5 dibagi 2,6 berapa? Menurut aturan angka penting, pembagiannya hasilnya memang segini ya, tapi harus
menurut aturan angka penting, perhatikan, ini 4 angka penting, yang 2,6 itu 2 angka penting. Jadi hasilnya harus dibulatkan menjadi 2 angka penting saja, ini batasnya. Kalau dibulatkan ke atas hasilnya adalah 380 mengandung 2 angka penting. 2000 dibagi 65 berapa? Nah, kalau hasilnya ini kan, wah ini banyak sekali angka pentingnya. Nah, 2000 itu satu angka penting, 65 itu 2 angka penting. Jadi hasilnya harus dibulatkan menjadi satu angka penting saja. Jadi langsung menghilang ini ya. Jadinya kalau begitu hasilnya 30 menjadi satu angka penting saja. Nomor 9, massa gula pasir ditimbang menunjukkan hasil ukur 45,38 kg. Gula itu akan dibagi adil kepada 15 orang. Berapakah yang diperoleh masing-masing orang? Ya, kita bagi aja. 45,38 dibagi 15, hasilnya kan 3,0253, ya kan? 15 itu bukan angka penting, jadi ini mengandung 4 angka penting, hasilnya juga harus mengandung 4 angka penting. Lihat ini ya, 15 bilangan hasil mencacah, bukan angka penting. Jadi kalau begitu hasilnya harus dibulatkan menjadi 4 angka penting saja. Jadi kalau begitu ini saya bulatkan, 3-nya langsung hilang karena kurang dari 5. Jadi hasil pembulatannya adalah 3,025 kg. Jadi mengandung 4 angka penting aja ya. Oke. Perpangkatan dan akar. Nah, aturannya hasil pangkat atau akar harus dibulatkan sesuai dengan jumlah angka penting yang dipangkatkan atau diakar. Contoh, nomor 1, 1,2 kuadrat. Itu hasilnya berapa? 1,2 kuadrat itu sama aja dengan 1,44 ya. Kalau menurut aturan angka penting, 1,2 itu 2 angka penting. Hasilnya harus dibulatkan menjadi 2 angka penting sesuai dengan yang dikuadratkan. Yang dikuadratkan kan 2 angka penting, hasilnya juga harus 2 angka penting. Jadi harus dibulatkan ini, dibulatkan kemana ini? Lah 4 ini kan kurang dari 5. Jadi kalau begitu langsung dibuang aja. Jadi hasilnya 1,4. Jadi hasil 1,2 kuadrat berdasarkan aturan angka penting adalah 1,4. Nah terus kemudian yang kedua 3,19 dipangkatkan 3 berapa hasilnya? Nah yang dipangkatkan 3 itu mengandung 3 angka penting. Jadi hasilnya harus mengandung 3 angka penting juga. Nah 6 itu lebih besar dari 5. Jadi harus dibulatkan ke atas. Hasilnya adalah 32,5 menjadi 3 angka penting saja. Nomor 3, 100 pangkat 3 hasilnya berapa? 100 pangkat 3 itu hasilnya kan ini ya. Berarti hasilnya 1 juta ini ya. Nah, 100 itu mengandung 1 angka penting. Jadi hasilnya juga harus 1 angka penting. Ini sudah 1 angka penting, yaitu 1 ini ya. Jadi kalau begitu hasilnya, kalau begitu sudah memenuhi syarat. Hasil 100 pangkat 3 adalah 1 juta. Nah, akar 81 itu berapa ya? Nah, akar 81 itu 9. Tapi kalau 9 tidak memenuhi aturan angka penting. 81 ini kan ada 2 angka penting. Jadi hasilnya harus 2 angka penting. Ditulis 9,0. Jadi sekali lagi 81 2 angka penting sehingga hasilnya harus 2 angka penting. Jadi nggak boleh tulis 9 tapi 9,0 karena 0 di sini adalah angka penting. Nomor 5, akar 576 berapa ya? Akar 576 itu 24. Tapi tidak boleh tulis 24 ya, harus ditulis 24,0. Kenapa? Karena 576 itu 3 angka penting. Nah, sedangkan 24,0 itu kan 3 angka penting. Jadi hasilnya juga harus 3 angka penting sesuai dengan yang diakar. Yang keenam, akar pangkat 3 dari 1000 berapa? Akar pangkat 3 dari 1000 adalah 10. Nah, 1000 itu mengandung berapa angka penting? 1 angka penting. Hasilnya juga harus 1 angka penting. Dan ini sudah memenuhi syarat. Jadi akar pangkat 3 dari 1000 adalah 10. Nah, yang ketujuh, akar pangkat 3 dari 2,458 berapa? Ini kalau diakar 1, hasilnya banyak sekali ini angka pentingnya ya. Padahal 2,458 itu mengandung 4 angka penting. Jadi hasilnya harus mengandung 4 angka penting. Dibulatkan ke atas di sini ya. Nah, perhatikan di sini ada angka 5, di depannya 9. Jadi ini dibulatkan ke atas, hasilnya adalah 1,350. 49 jadi 50 ya.